Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat siang hari ini saya ingin membahas konpres yang dilakukan Parcok. Ya tahu ya Parcok siapa ya? Terkait kasus ijazah palsu. Ya siapa lagi yang bikin heboh se-Indonesia kalau enggak junjungan kaum ramikir ya. Ya itu sebut aja lah namanya. Kalau dulu sih ya nama julukannya Pinocchio ya, alias Nganu, alias Ngaciro, alias Mukidi. Nah yang sekarang terbaru Mulyono. Konpresnya si Parcok ya menyatakan asli katanya. Tapi anehnya ya setiap konpres di mana-mana biasanya ya standarnya Parcok ini dia akan pamerin tuh barbuknya ya, barang buktinya. Ntar ada tuh yang megangin ini barang buktinya, misal kasus kriminal, ini senjata yang digunakan, ini barang bukti berupa baju yang dikenakan oleh korban, misalkan ini kasus kriminal, contohnya misalkan pembunuhan gitu ya, ini senjatanya pisau kah atau golok kah atau apa. Terus ada pakaian korban yang berdarah-darah. Terus ada lagi kalau kasus pemerkosaan, pakaian dalam korbannya misalkan seperti itu. Nah ini kan kasusnya ijazah palsu ya. Kalau dia ngeklaim nih, Parcok bilang asli, ditunjukin dong, pamerin dong barbuknya ya. Jangan gunakan apa ya, pembodohan publik kayak gitulah. Bilang asli tapi kok nggak ditunjukin. Ada apa sih ini Parcok ya? Dramanya sebelumnya bilang katanya cuma nerima fotokopian. Si Nganunya ngomong asli yang dikasih. Sebelumnya si Nganu bawa map kuning ditekuk-tekuk. Yang secara logika nggak mungkin dia bawa asli kalau ditekuk-tekuk begitu ijazahnya, ya kan? Terus ngadunya kemana? Pos pelayanan kehilangan. Aduh, mau ngibul lagi. Tahu-taunya kemarin berlagak kayak bawa map ijazah yang ori gitu kan, dengan katanya lambangnya itu pudar, kata narasi wartawan ya. Entahlah drama apa lagi yang ingin dia tampilkan. Udahlah, pemeriksaannya cuma sejam ya, ekspres banget. Kayak nggak niat apa emang memperlakukan secara ya eksklusif gitu ya untuk si Nganu ini. Bukankah katanya ya kita ini sama di hadapan hukum? Hukum yang mana kalau begini caranya? Hukum yang mana? The equality in front of justice, ya kan? Kesamaan yang itu cuma untuk di kalangan rakyat jelata kayaknya. Kalau rakyat jelata baru tuh langsung segera pemeriksaan berjam-jam. Kasihan tuh Bambang Tri sama Gus Nur ya. Kasusnya melebar kemana-mana. Padahal ya seharusnya simpel aja, tunjukkan aja ijazah aslinya. Bahkan untuk kasus yang terbaru ini pun Parcok nggak bisa nunjukin ijazah aslinya, sekedar nunjukin ijazah asli. Udah itu doang, kenapa dipersulit, dipertele-telekan begini? Gimana coba? Tapi ya kita tahulah rekornya ya, rekam jejaknya si Nganu ketika mulai dari dia loncat ke DKI 1 ya. Udah terlalu banyak ngibulnya. Ini bukan penghinaan. Ini bukan fitnah. Emang fakta dia banyak ngibulnya. Cuma kaum ramikir yang masih muja-muja dia. Aduh, terus masih berharap anaknya si Samsul ya, yang ijazahnya juga layak dipertanyakan, benarkah dia kuliah setara S1 tamat atau cuma sekedar setara SMK.
Aduh. Belum lagi kemarin itu heboh yang ada gambarnya Iriana, ada SEMM-nya. Aduh, ini bener-bener satu keluarga. Detailnya pada ngapusi semua apa gimana ya? Ya Allah. Sadar dong, sadar kaum ramikir. Sadar. Mau tambah hancur negeri ini. Itu makanya dipakai lah sedikit akal sehatnya. Udah banyak bertebaran bukti. Kamu gak mau mikir. Jadi wajar si Rismon gak percaya dengan labnya orang Parcok itu. Dia lebih percaya dengan yang di Jepang lah, anggaplah, Singapura lah. Tapi Singapura juga banyak cukong-cukong bandar sih yang ngebandarin si Nganu waktu Pilpres kemarin. Tinggalnya di Singapura, bahaya juga. Singapura bisa juga sih bermain mata gitu. Ya udah pilih independen ya di Jepang aja lah, di Jepang gitu. Lab Jepang sana, insya Allah tuh amanah. Karena integritas mereka tinggi. Ya. Kalau Parcok sudah semua udah tahu lah. Memang ada yang gerak cepat kalau kasus-kasusnya viral ya. Viral nih kasus pembunuhan, pembegalan, perkosaan, kerusuhan, cepet tuh. Tapi kalau yang kasus terkait dengan Singanu, ya kita tahu lah. Kapolrinya kan utang jasa sama dia. Siapa lagi? Mendagrinya juga yang dulu pernah jadi Kapolri kan utang jasa sama dia. Ya kong kali kong kayak gini mah kita paham lah sebenarnya ya. Tapi tidak untuk ditoleransi lagi lah. Udah cukup pembodohannya. Masih ada aja yang model Ade Armando bilang wapres terbaik. Itu si Samsul pelangap pelongo jilid 2. Jilid 2 pelangap pelongo. Ya. Terbukti kan dari rekamannya wawancara wartawan. Kelakuannya nggak beda jauh sama bapaknya. Kita ini bangsa yang besar, ratusan juta orang jadi penduduknya. Susah amat nyari orang cerdas berintegritas yang jujur. Nggak susah sebenarnya, tapi oligarki ini yang bikin kita susah menemukan sosok itu. Siapa oligarki itu? Ya orang-orang yang modus mau nguasain sumber daya alam negeri ini, yang modus mau tetap berkuasa mengangkangi ekonomi negeri ini. Di tengah masa sulit, efisiensi di mana-mana. Ya, tapi ini adalah kesalahan yang tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab si Partai Kebo. Walaupun sekarang dia udah pecah kongsi, tapi dia tetap tak bisa cuci tangan. Siapa yang ngangkat itu boneka partai dari Solo dibawa ke Jakarta? Siapa kalau bukan si Partai Kebo? Ya. Jadi kita pahamilah baik-baik, ini udah permainan tingkat tinggi ini. Ya, itu aja lah untuk siang ba'da Jumat kali ini. Ngakak, jujur ngakak. Menyatakan asli tapi nggak ditunjukkan barang buktinya. Konpres apaan kayak gitu? Abal-abal, ngadi-ngadi, atau sesuai pesanan? Ya itulah dia. Ya, untuk kaum ramikir, ya udahlah, ketawain aja. Namanya juga kaum ramikir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.